Metode pembayaran digital Indonesia segera bisa digunakan di 8 negara. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. KRIS, sistem pembayaran digital karya anak bangsa, kini jadi primadona di Asia Tenggara. Amerika Serikat disebut kecewa karena merasa tak banyak dilibatkan, bahkan memperkirakan potensi kerugian hingga 960 triliun rupiah akibat dominasi KRIS di kawasan. Sementara itu, wisatawan asal Malaysia justru memuji KRIS sebagai sistem pembayaran terbaik dan termudah selama liburan di Indonesia. Bukan cuma dalam negeri, KRIS kini sudah bisa dipakai lintas negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Langkah ini makin memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor transformasi pembayaran digital di kawasan. Tak heran, perusahaan pembayaran asal Amerika mulai khawatir sistem mereka akan tersingkir dari pasar Indonesia. Metode pembayaran digital Indonesia segera bisa digunakan di 8 negara. Negara pertama di Singapura. Negara kedua, Korea Selatan. Negara ketiga ada Malaysia. Keempat ada Thailand. Negara keempat, Brunei Darussalam. Negara ketujuh Vietnam. Negara ke-8 Jepang. Ternyata KRIS sudah bisa dipakai di Malaysia loh. Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia resmi menerapkan KRIS antar negara pada Senin kemarin. Sebelumnya, pada 27 Januari lalu, kedua negara itu sudah melakukan uji coba KRIS tersebut. Dengan adanya KRIS antar negara ini, nantinya warga Indonesia yang berwisata ke Malaysia bisa melakukan pembayaran menggunakan KRIS, dan akan langsung dikonversikan ke mata uang Malaysia yakni ringgit. Kehadiran dari KRIS antar negara ini bisa berpotensi untuk mendorong aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata dari kedua negara tersebut. Sebelumnya, transaksi KRIS antar negara dengan Thailand sudah terwujud terlebih dahulu. Kedepannya Bank Indonesia juga akan menerapkan ini dengan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Korang tahu tak untuk berbelanja di Indonesia sekarang tak perlu bawa cash lagi, dah boleh pakai QR Pay. Hai korang, baru-baru ni kat Kak Yap e-shopping di Jakarta, di Tanah Abang dan Tamrin City. Surprisingly, sekarang ni dah tak perlu bawa banyak cash guys untuk shopping, pakai QR Pay sahaja. Mudah sangat tahu. Kalau korang tak percaya, tengok video ni dulu. Touch and Go e-wallet kini menawarkan pengalaman pembayaran rentas sempadan yang lancar di 6 destinasi popular seperti China, Jepun, Singapura, Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Actually, bukan Touch and Go e-wallet saja, bank gas juga boleh guna guys. Di Malaysia namanya Duit Now QR Pay, tapi di Indonesia korang kena cari QRIS. First, korang kena cari kedai yang participate untuk QRIS system ni. Biasanya dia akan paparkan QRIS QR code. Dan waktu buat pembayaran, kita just scan QR code tu guna aplikasi bank kita. Macam Kak gunakan aplikasi MAE Maybank. Macam ni caranya. Korang tengok video ni sampai habis. Selain Maybank, bank lain pun boleh guna juga macam CIMB, Bank, Hong Leong dan sebagainya. Satu lagi guys, jangan auto-convert kalian tahu. Tak perlu nak benda lagi. Mudah kan dengan adanya sistem QR Pay cross-border payment ni? Berbelanja lebih mudah, tak perlu risau nak bawa banyak cash. Kadar pertukaran wang pun agak bagus guys. Actually, sistem ni korang boleh guna di banyak tempat, di shopping mall, kedai makan, di tepi jalan pun boleh guys. So, selamat berbelanja dengan QR Pay. KRIS makin mendunia. Sistem pembayaran digital bikinan Indonesia ini kini digunakan lintas negara dan tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bahkan saat Amerika Serikat menunjukkan komplain yang tertulis dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, KRIS tetap melaju. Kini sejumlah negara justru antre untuk ikut bergabung. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan beberapa negara sudah tertarik untuk menggunakan KRIS. Nah, cross bordernya ini juga terus meningkat. Negara mana saja yang saat ini sudah bisa, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Dan dalam waktu dekat, kita yang sudah antri, itu kita akan segera dengan Jepang dan India, Korea Selatan, dan juga nanti mungkin Tiongkok dan Saudi Arabia. Hal ini cukup menggembirakan karena di tengah lonjakan tarif impor ala Trump, sistem pembayaran ini justru semakin diminati negara lain. Touch and Go e-wallet kini menawarkan pengalaman pembayaran rentas sempadan yang lancar di 6 destinasi popular seperti China, Jepun, Singapura, Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Touch and Go dalam satu kenyataan berkata perkembangan tersebut membawa lebih 20 juta penggunanya kepada rangkaian luas berjuta-juta titik sentuh pedagang didayakan melalui penyepaduannya dengan pembayaran QR rentas sempadan negara dan perkongsiannya dengan Alipay Plus. Dan juga menurut syarikat itu, pengguna akan dapat berurus niaga dengan mudah dalam mata wang tempatan negara masing-masing dengan kadar pertukaran asing masa nyata dipaparkan dalam e-wallet sebelum membuat pembayaran. Sebagai contoh, Touch and Go e-wallet kini diterima di seluruh rangkaian QRIS Indonesia, membolehkan penggunanya membayar dengan lancar dengan kadar pertukaran yang kompetitif di lebih daripada 25 juta titik sentuh pedagang.
Menurut syarikat itu, Touch and Go e-wallet telah disepadukan dengan Alipay Plus sejak 2022, membolehkan pembayaran rentas sempadan untuk penggunanya menerusi rangkaian pedagang Alipay Plus di China, Jepun, Korea Selatan dan Singapura. Jelasnya, perkhidmatan Alipay Plus kini telah dikembangkan ke lebih banyak negara terbaru di Thailand. Touch and Go juga berkata ia akan dan juga dalam perancangan untuk menambah lagi rangkaian di negara lain termasuk Filipina, Australia dan banyak lagi negara lain. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Indonesia Standard atau QRIS terus meningkat di tengah keluhan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran buatan Bank Indonesia ini. BI mencatat volume transaksi QRIS tumbuh sebesar 169,1% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut pertumbuhan transaksi QRIS selaras dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital secara keseluruhan di Indonesia. Salah satunya melalui aplikasi pembayaran digital berbasis mobile internet yang mencapai 10,76 miliar transaksi sepanjang kuartal 1 2025 atau tumbuh 33,5% secara tahunan. Sekali lagi, QR Indonesian Standard adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global. Kedua, didevelop dengan bersama industri, dan ketiga bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk digitalisasi masyarakat, khususnya inklusi ekonomi untuk efisiensi dan mendukung kesejahteraan rakyat. Dan keempat, itu sudah terintegrasi dengan global. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menilai penerapan QRIS tidak transparan dan berpotensi menghambat perdagangan layanan keuangan Amerika di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative yang menyoroti penetapan QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital berbasis QR Code di Indonesia. Amerika Serikat lagi-lagi sewot, kali ini sasarannya QRIS. QR Code buatan Indonesia ini dituding jadi penghalang dagang. Alasannya, katanya perusahaan mereka nggak diajak ngobrol waktu aturan dibuat. Padahal QRIS justru tumbuh pesat di dalam negeri. Transaksinya naik 163% dalam setahun. Dipakai di warung kopi, ojek online, swalayan, sampai bandara. Bank Indonesia jawabnya santai. Kalau AS siap, kita juga siap. Tapi main di rumah orang, ya ikut aturan rumah. Visa dan Mastercard saja masih jadi raja di pasar kartu kredit Indonesia. Jadi, siapa sebenarnya yang dikucilkan? QRIS bukan soal tutup pintu, tapi soal bangun pintu sendiri. Kita punya hak bikin sistem sendiri di tanah sendiri. Dan siapapun boleh masuk, asal siap kerjasama, bukan nyetir dari luar. Lo tim yang percaya teknologi lokal atau yang masih nunggu approval dari luar negeri? Loh, Amerika tiba-tiba kenapa anti QRIS? Untuk kalian yang rajin baca berita pasti udah tahu kan, lagi ada tarif dari Amerika ke Indonesia ya. Indonesia harus membayar banyak kalau mau impor atau ekspor barang-barang dari Amerika. Dan ada delegasi yang berangkat ke Amerika untuk ya ngomong dengan mereka, ngomong baik-baik gimana kita bisa turunkan tarif ini lagi. Amerika sebenarnya mau, tapi mereka tidak mau Indonesia masih pakai QRIS atau QRIS atau gimana namanya, ya QR Code untuk membayar. Itu kenapa? Karena QRIS itu produk Indonesia yang mereka tidak bisa kontrol. Mereka mau di Indonesia pakai Visa atau Mastercard. Nah kenapa? Ya kalau ada pembayaran pakai Visa atau Mastercard, perusahaan Amerika otomatis mereka punya lebih banyak kekuasaan untuk boykot sistem pembayaran kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka, dan juga of course mereka itu membayar pajak di Amerika, jadinya itu double win untuk Amerika. Satunya mereka bisa boykot, kalau Indonesia ada sesuatu yang mereka tidak suka mereka cut aja semua sistem pembayaran, dan keduanya kan mereka dapat penghasilan dari pajak. Nah kalau QRIS mereka nggak dapat apa-apa, mereka tidak punya kekuasaan untuk boykot, untuk potong, untuk cut off pembayaran yang ada di Indonesia, dan itu juga nggak ada penghasilan uang keras ya, nggak ada penghasilan pajak yang masuk ke Amerika kalau Indonesia masih pakai QRIS. Walaupun aku sebagai warga negara Jerman, QRIS itu sesuatu yang sangat bagus. Di Jerman coba ada sesuatu kayak gitu. Di Jerman masih di tahun 2025 ini lumayan ribet kalau mau bayar sesuatu tidak pakai cash.
harus pakai kartu. Ya, kartu ada fees, kartu ada minimumnya. Kalau pembayaran elektronik jarang ada, transfer pun tidak ada. Kalau di sini ya gampang, mau dimanapun, mau aku di warung Madura beli rokok pun kan bisa pakai kris. Nah, jadinya itu Amerika sangat-sangat tidak suka Indonesia punya sistem pembayaran seperti kris.